Namun Tuhan selalu baik, ada menyertai kita, ada memelihara kita, sehingga semuanya itu kita dapat lewati bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius 5 ayat 13 sampai 14. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Berikut firman Tuhan, garam dunia dan terang dunia. Kita mau sama-sama membaca dua ayat firman Tuhan ini yang menjadi bahagian kita hari ini. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. Kita akan baca hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia disajikan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan kita ambil judul murid yang sejati. Murid yang sejati. Apa itu murid yang sejati? Murid yang sejati ialah komunitas kerajaan Allah. Murid yang sejati adalah komunitas kerajaan Allah. Seperti saudara dan saya hari ini. Komunitas kerajaan Allah. Di sana terdiri anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang telah dipilih dan dipanggil Tuhan. Itulah dikatakan murid sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu komunitas kerajaan Allah? Komunitas kerajaan Allah adalah terang dan garam. Terang dan garam. Firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, komunitas terang garam ini yang dapat mengubah gelap menjadi terang, yang dapat mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Itulah garam, itulah terang dunia yang datang dari surga ke tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah, hari ini firman ini katakan, kamu itu menunjuk kepada saya, kepada saudara, kepada kita sekalian, agar kita sadar dan kita diingatkan sebenarnya kita ini adalah terang dunia. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering kita lupa, atau mungkin kita tidak mengerti, tidak tahu bahwa kita ini terang dunia. Dan kalau kita sadar dan kita tahu kita terang dunia, maka kita akan menjauhkan mungkin itu pertengkaran, mungkin itu perselisihan, mungkin itu iri hati, mungkin itu dendam. Sebab orang pendendam, iri hati tidak akan mungkin memberikan terang kepada saudaranya, kepada lingkungannya, dimanapun dia berada.
Sebab sifat manusia adalah bersifat lupa. Apalagi umur sudah bertambah akan semakin lupa. Tapi hari ini kita bersyukur firman Tuhan selalu mengingatkan. Dia tidak pernah bosan mengingatkan saya, mengingatkan saudara, mengingatkan kita. Tujuan Tuhan saudaraku agar kita tidak masuk di dalam orang-orang fasik seperti khotbah kita hari Jumat. Kita selalu diingatkan, sehingga selalu hari selalu baru, saudara-saudara yang dikasih. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan murid sejati itu komunitas kerajaan Allah. Komunitas kerajaan Allah itu adalah terang dan garam yang dapat menghadirkan Allah di dunia ini. Dan yang dimaksud komunitas terang dan garam itu adalah yang dapat mengubah gelap menjadi terang, yang dapat mengubah jahat menjadi kebaikan. Seperti apa ciri-ciri murid sejati itu? Di sini ada 3 bagian ciri-ciri murid sejati yang kita perhatikan di dalam Lukas 14 ayat 26 kita perhatikan di sana. Seperti apa ciri-ciri murid yang sejati? Lukas 14 ayat 26 dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ada di sana kata benci. Bukan artinya kita benar-benar membenci ayah kita, membenci ibu kita, membenci saudara kita, bahkan membenci diri kita. Namun artinya saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa ciri murid sejati itu mengasihi Yesus lebih dari semua orang. Sehingga Tuhan buat perbandingan membenci, mengasihi Yesus lebih dari semua orang. Artinya ketika kita mengasihi orang tua kita, ayah, ibu kita, saudara kita, maka kita mengasihi Yesus lebih daripada mereka. Bahkan dikatakan saudaraku membenci diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi kita, maka kita lebih daripada itu akan mengasihi Yesus. Sebab kita tahu Yesus juru selamat kita, Yesus sang pencipta kita, Yesus sang pemelihara kita, Yesus yang memberikan hidup kepada kita adalah nafas hidup saudara yang dikasih. Maka ciri murid yang sejati yang pertama mengasihi Yesus lebih dari semua orang. Siapapun mereka, biar ayahnya, biar ibunya, biar adiknya, kakaknya, saudaranya, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku, maka mereka katakan tidak menjadi murid Tuhan. Jadi kalau kita masih lebih mengasihi saudara kita daripada Yesus, maka Yesus jelas katakan dalam ayat firman Tuhan ini, ia tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat menjadi murid Yesus atau pengikut Tuhan. Dalam bahasa Yunani dikatakan ini matetes, artinya pemagang, pengikut Tuhan. Ketika kita
lebih mengasihi ayah, lebih mengasihi ibu, maka dikatakan saudara dan saya tidak menjadi murid Kristus, tidak menjadi murid Allah. Sehingga dikatakan tadi, dengan apakah garam itu diasinkan? Artinya saudaraku, garam tadi itu adalah tidak murid Tuhan, di luar Tuhan. Maka tidak ada lagi cara yang lain untuk mengasinkan dia selain daripada dia dibuang, diinjak. Artinya kelak nanti dia itu tujuan hidupnya menghadap kerajaan neraka, bukan menghadap kerajaan surga. Nah, hari ini firman ini mengingatkan kita ciri-ciri murid sejati itu. Yang pertama, mengasihi Yesus lebih dari semua orang. Maka perlu kita sadari, ketika kita mengasihi lebih daripada semua orang, maka saudara, bukan artinya bisa kehilangan ayah, ibu, atau membenci begitu saja, tidak. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa yang meninggalkan hartanya, rumahnya, orang tuanya, saudaranya, dia akan mendapat lebih lagi. Maka kita lihat Ayub itu, dia lebih mengasihi Yesus daripada keluarganya, dari istrinya, dari anaknya. Tapi kita lihat saudaraku, apa yang terjadi bagi Ayub. Luar biasa Tuhan berikan bagi kehidupan Ayub, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang kedua, ciri-ciri murid sejati itu memikul salib dan mengikut Yesus setiap hari. Ini dikatakan dalam ayat yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi murid yang sejati itu, dia mau memikul salib dan mengikut Yesus setiap hari. Artinya memikul salib, mengikut Yesus, dia rela mati. Dia mau mati. Apa yang dimatikan saudaraku? Yang dia matikan terhadap egonya, terhadap keangkuhannya, terhadap kemegahannya. Maka kita harus matikan. Kalau ada orang berkata, oh saya mengikut Tuhan, mengikut Yesus setiap hari, tapi tidak bisa dia matikan, dia tidak bisa salibkan itu egonya, dia tidak bisa salibkan itu keangkuhannya, maka itu dikatakan firman Tuhan tidak menjadi murid Kristus, tidak menjadi murid Yesus. Maka perlu kita sadari, ketika kita sudah mulai menjadi murid Yesus, mulai datang kepada Yesus, mulai pemegang kepada Yesus, mari kita belajar menyalibkan keegoan, keangkuhan, kesombongan kita. Supaya apa saudaraku yang dikasih Tuhan? Supaya kita menjadi murid Tuhan yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Artinya mulai kita dapat mematikan kedagingan kita ini. Sebab kedagingan ini keinginannya perseteruan, pertengkaran, keegoisan, dan lain, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi ketika itu sudah kita matikan, Tuhan katakan, engkau layak menjadi muridku. Dan itulah yang kuhendaki dari hidupmu, sampai nanti kamu menghadap aku di dalam kerajaan surga pada waktu itu.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, agar ini mari kita renungkan dalam setiap hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi sia-sia menjadi pengikut Tuhan. Kalau toh nanti kita melayani Tuhan bertahun-tahun, murid Tuhan bertahun-tahun, toh juga kita nanti hanya di jalan kiri, tidak bisa lurus ke jalan lurus depan. Artinya kita masuk ke dalam neraka jahanam itu, maka akan menjadi sia-sia apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Maka selagi masih ada kesempatan ini, selagi kita diingatkan firman Tuhan, sekali kita ditegur firman Tuhan, mari kita lembutkan hati kita. Supaya apa, saudaraku? Supaya lewat itu sebenarnya kita semakin berkenan dan semakin layak di hadapan Allah Bapa di sorga. Puji Tuhan. Dan setelah kita dikatakan memikul salib kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka kita dikatakan mematikan daging tiap hari, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan tiap hari, tidak tiap minggu. Tapi Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudaraku harus setiap hari. Sebab dikatakan dalam ayat ini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kita mau setiap hari mengikut Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dimanapun kita berada. Dengan cara apa kita? Terserah kita, apakah memuji, memanggil namanya, berseru kepadanya. Setiap hari, setiap saat kita harus tetap memperserahkan hidup kita kepada Tuhan, menunjukkan bahwa kita adalah murid yang sejati. Artinya tidak bolong-bolong. Saat kita senang, gembira, diberkati, lalu kita terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah, kami terima satu keluarga hari ini, tidak, saudara. Senang atau susah pun kita tetap persembahkan hidup kita kepada Tuhan, menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah murid sejati Tuhan. Tidak ada konsisten kita, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Itu yang menunjukkan sebenarnya kesetiaan kita kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, ciri murid sejati itu melepaskan diri dari segala miliknya. Melepaskan diri dalam segala miliknya, tidak terikat akan miliknya, tidak terikat akan kepunyaannya. Tetapi kita yang mau melepaskan, ketika itu mengikat kita, lepaskan dia. Tetap kita mengikut Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau mammon yang mengikat kita, lepaskan itu. Kalau yang lain yang mengikat kita, lepaskan itu. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini firman ini bukan artinya bahwa anak-anak Tuhan tidak bisa kaya, tidak bisa memiliki. Itu Tuhan inginkan bagi anak-anak Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan. Tapi yang Tuhan tidak mau inginkan bahwa yang mengikat itu menjadi kita tidak mengikut Tuhan. Maka ketika firman Tuhan berkata kepada pria kaya itu, lalu dia bertanya datang kepada Tuhan, Tuhan, apa yang mau saya lakukan mengikut Engkau? Tuhan katakan, saudaraku,
kasihilah ini, semua sudah kulakukan. Lalu satu lagi kata Tuhan, juallah milikmu. Lalu dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, maka pemuda itu menjadi gusar, sedih hatinya. Kenapa sedih hatinya, saudaraku? Karena dia terikat akan hartanya. Dia tidak sadar, dia tidak mengerti bahwa sesungguhnya kalau dia miliki itu bersumber daripada Allah, bersumber daripada Tuhan, atas pemberian Tuhan. Maka itu ada dalam hidup. Artinya Tuhan percayakan itu bagi hidupnya, itu atas seizin Tuhan. Maka oleh karena itu ketika sesuatu Tuhan izinkan, Tuhan berikan kepada kita, jangan sampai itu yang mengikat kita sehingga kita terhambat, terhalang menjadi datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita sadar itu Tuhan berikan bagi kita supaya kita dapat kelola sebenarnya itu untuk menenangkan, mempermuliakan hati Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan yang ketiga ini, melepaskan diri dari segala miliknya. Lepaskan diri kita di sana. Kita minta pertolongan, petunjuk kepada Tuhan. Pasti Tuhan berikan jalan keluar bagi kita, sehingga kita dapat selesaikan itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini firman ini, maka kita setiap hari sesungguhnya harus berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin melalui Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Lalu setelah kita mengetahui ciri-ciri murid-murid yang sejati, apa yang kita lakukan, saudara-saudaraku yang dikasihi, maka yang dapat kita lakukan adalah murid yang sejati menghitung dan membayar harga. Itu yang pertama, menghitung dan membayar harga. Sehingga Raja Daud berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Jadi perlu kita hitung, dan kita mampu membayar harga yang mahal kepada Tuhan, membayar harga yang luar biasa kepada Tuhan. Sebab kenapa, saudaraku? Sebab tadi pertama dikatakan mengasihi Tuhan lebih daripada semua orang. Maka perlu kita perhitungkan dari sekarang, saudara-saudaraku, untuk kita menjadi murid yang sejati di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab kita dikatakan untuk menyelesaikan pembangunan, artinya kita harus berjuang. Bahkan ayat yang lain dikatakan kita harus berperang. Itu artinya membayar harga mahal, berjuang, berperang untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, sampai nanti Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap orang yang percaya kepada. Maka mulai hari ini mari kita belajar berhitung. Kita hitung hari-hari kita. Sudah umur berapa kita? Dan kita belajar membayar harga yang mahal kepada Tuhan, saudara. Sebab Tuhan katakan, persembahkanlah persembahan yang kudus, yang suci, yang berkenan kepada Tuhan. Artinya paling yang mahal, yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Itu yang diinginkan Tuhan. Dan persembahan kita yang diinginkan Tuhan adalah hidup kita. Inilah yang paling mahal. Dan Tuhan inginkan kalau kita persembahkan hidup kita ini adalah hidup yang tidak bercela, yang hidup yang tidak cacat. Supaya apa? Supaya hidup kita ini dapat diterima Tuhan, menjadi murid yang sejati di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan ini, saudaraku, perlu
kita renungkan dalam setiap hidup kita. Apakah saya ada berada dalam cacat? Apakah saya ada dalam tercelah? Maka ketika itu kita renungkan, belajar. Maka belajar kita memperbarui, memperbaiki setiap hidup kita setiap saat. Dan kita berkenan untuk datang kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, saudaraku, menjadi firman yang mengingatkan kita hari ini. Sehingga lewat itu, saudaraku, maka kita datang kepada Tuhan dengan satu kekompakan. Maka kita harus kompak datang kepada Tuhan. Jangan tidak kompak. Haleluya. Anak-anak Tuhan harus kompak. Artinya orang yang saling mengasihi itu, mereka itu akan kompak. Tidak membuat kemauannya sendiri, tapi mereka itu saling menasihati, saling mengingatkan, saling menopang, saling menolong antara satu dengan yang lain. Maka dikatakan murid yang sejati itu mulai belajar gaya hidup Yesus. Ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita belajar gaya hidup Yesus. Gaya hidup Yesus itu, saudaraku, dia bersekutu kepada Bapaknya. Dan setelah itu Yesus bersekutu kepada murid-muridnya. Setelah itu Yesus bersekutu kepada sahabat-sahabat. Mari kita bersekutu kepada Bapa, bersekutu kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada pemilik kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita. Mari kita bersekutu. Mungkin satu keluarga ada abang, ada adik, ada eda. Harus bersekutu. Sebab itu menunjukkan murid yang sejati. Kita tidak boleh berkata, oh jahat doi dan ki, tak pula perlu aspak dengan doi. Maka ketika kita katakan itu, Tuhan katakan, kamu tidak layak menjadi muridku. Maka ketika nanti pengadilan Kristus datang kedua kali itu, enyahlah kamu, aku tidak kenal kamu. Lalu kita berkata, ayo berjuda Tuhan sudah dekor di gereja Pentakosta Kampung Baru, orang bahagia pendeta selai beribadah. Tapi itu keluar kata dan tinggal tidak. Itu saudara dan tinggal tidak. Itu tetangga dan tinggal tidak. Itu dicatat malaikat-malaikat. Maka oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus bersekutu kepada setiap orang, siapapun mereka. Dan kita lakukan yang terbaik kepada mereka, saudara-saudaraku. Sebab Tuhan Yesus pun bersekutu kepada Bapaknya, bersekutu kepada sahabat-sahabatnya, bersekutu kepada murid-muridnya. Yesus itu yang mau merendahkan diri. Dan Yesus itu tidak pernah memakai jubah kebesarannya. Lalu dia kesampingkan itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, belajar kita supaya kita berkenan kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih. Nah, saudaraku, kompak di sini komunitas kerajaan. Mungkin itu di perumahan kita, mungkin itu di lingkungan kita. Kalau ada komunitas Kristen satu lingkungan kita, itu sangat luar biasa. Maka di sana akan ada kerajaan Allah hadir. Setelah ada kerajaan Allah hadir, akan ada sukacita, akan ada damai, akan ada kemenangan-kemenangan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka kita dikatakan alatnya untuk melaksanakan misi kerajaan Allah
di tengah-tengah dunia ini. Jika sebenarnya saudara dan saya Tuhan ciptakan tidak lain tidak bukan supaya menjadi alat Tuhan untuk melaksanakan misi Tuhan dimanapun kita berada. Kalau kita ditempatkan di Batu Aji, mari kita menjadi alat Tuhan. Kalau kita ditempatkan di Sikupang, mari kita menjadi alat Tuhan. Kalau kita ditempatkan di Batam, mari kita menjadi alat misi Tuhan. Supaya dari sana saudaraku ada banyak yang dimenangkan datang mempermuliakan mengagungkan nama Tuhan. Maka hari ini kita mulai dari kita sendiri saudara-saudara. Kita mulai dari kita sendiri membangun manusia roh. Kita bangun diri kita menjadi manusia roh yang penuh kasih, yang lemah lembut, yang sejuk, yang tidak memihak, tapi selalu mengambil di tengah saudaraku untuk memberikan pendamaian. Sebab kita akan diperhadapkan dengan banyak hal di akhir zaman di tengah dunia ini. Ketika kita tidak memiliki manusia roh, maka kita tidak akan mampu dan tidak sanggup saudara. Maka kita akan bisa dibawa oleh arus dunia ini. Maka ketika kita memiliki manusia roh, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita akan bisa memberkati setiap orang, siapapun mereka yang berdekatan atau bertemu dengan kita. Kita tidak bisa lagi berkata, oh ini itu, oh itu ini. Tidak bisa saudara. Tapi siapapun mereka, apapun latar belakangnya, keadaannya, situasinya, kita selalu menghargai sebagaimana Tuhan menghargai kita, orang-orang berdosa, saudara-saudaraku. Atau sebaliknya saudaraku, Tuhan memberkati, maka kita pun akan memberkati mereka. Haleluya. Sebab kita berkata, Tuhan lebih dulu mengasihi, Tuhan lebih dulu memberkati. Maka kita pun akan memberkati, akan mengasihi seperti Yesus. Sebab kita sudah murid sejati yang belajar gaya hidup Yesus. Kalau Yesus memberkati, pasti kita akan memberkati. Kalau Yesus mengasihi, mari kita mengasihi. Itu yang disukai Tuhan dari setiap kehidupan kita. Nah, demikian firman Tuhan yang bisa kita sampaikan, kiranya Roh Kudus untuk memeteraikan dan menerjemahkan dalam setiap hidup kita, sehingga setiap firman ini menjadi berkat bagi setiap hidup kita. Haleluya.